Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taib nadkhul ila liqa'i tsani wa huwa fi mas'alati hal inqiradul asri syaratun li sihhatil ijma'i aw la. Sebenarnya kalau nanti sama Dokter Badar ini kita hanya dapat setengah, tetapi di sini Aisyah akan menerangkan satu bab dengan pemahaman Aisyah sendiri. Taib, jadi bab ini adalah hal inqiradil asri syaratun li sihhatil ijma'. Maksudnya adalah ketika ada ulama itu bersepakat, berittifaq gitu ya. Kemudian tentunya kesepakatan ulama al-mujtahidin ini pada asrin ini dikatakan ijma'. Nah, itu dikatakan ijma' atau dikatakan bahwa itu sahih untuk dikatakan ijma'. Apakah syaratnya asar itu harus inqirat atau tidak? Harus punah dulu atau tidak? Harus selesai dulu atau tidak? Jadi maksud inqirat di sini adalah manfiyu jami'il mujtahidin fi hadzal asr. Jadi apakah semua mujtahid di asar itu harus semuanya wafat dulu atau tidak baru bisa dikatakan bahwa itu sahih, dikatakan ijma', seperti itu. Nah, di sini mungkin kita langsung ke keterangannya Dr. Badar ya. Di sini Ibnu Qudamah memakai kalimat insya'iyah. Jadi hal inqiradil asri syaratun li sihhatil ijma'. Limada, kenapa? Karena masalah ini masalah khilafiyah. Karena masalah khilafiyah, maka dari itu Dr. Badar mengatakan bahwa Ibnu Qudamah di sini menggunakan maudhu insya'iyah. Taib, Zahiru kalami Ahmad rahimahullah anna inqiradul asri syaratun fi sihhatil ijma'. Jadi kalau zahirnya kalam Ahmad menurut Ahmad mengatakan, jadi Ahmad mensyaratkan bahwa inqiradul asri itu sihatul ijma'. Ijma' bisa dikatakan itu sahih, itu ijma' adalah setelah asr itu inqirad. Jadi inqirad asr itu menjadi syarat. Wa huwa qaulu ba'di Syafi'iyah, dan itu adalah perkataan sebagian Syafi'i. Waqad auma'a ila anna dzalika laisa bisyaratin. Taib. Amma dhahiru kalami Ahmad kadalik. Tetapi sebenarnya ada juga riwayat yang itu riwayatnya dari syarat. Yang mana Imam Ahmad sepertinya mensyaratkan bahwa inqiradul asri itu bukan diisyarat. Bal law tafaqat kalimatul ummah walau fi lahdatin wahidatin in aqadan ijma' wa huwa qaulul jumhuri wa ikhtarahu Abul Khattab. Nah, jadi kalau misalnya memang ittafaqat kalimatul ummah al-mujtahidun di hadal asr, meskipun lahdatun wahidah, meskipun memang sudah mengobrol 1 menit atau 5 menit atau 1 hari, maka itu tetap dikatakan ijma'. Itu sahih untuk dikatakan ijma'. Ini aqdal ijma'. Dan ini adalah pendapatnya qaulul jumhur dan ikhtarahu Abul Khattab al-Hambali. Nah, apa adilahnya? Kenapa mereka tidak mensyaratkan inqiradul asr? Adilahnya ada 4. Yang pertama adalah anna dalil al-ijma' al-ayah wal khabar wa dzalika la yujibu i'tibaral asri. Tunggu sebentar. Kita sudah tadi footnote aja ya. Footnote yang pertama tadi dhahir kalami Ahmad itu dzakara dzalika Abu Ya'la, itu adalah la yahumuna. Cuma di footnote yang kedua minhum, jadi di sini maksudnya Badu Syafi'iyah adalah minhum Ibnu Fawraq wa Sulaim ar-Razi wa rajahahu Ibnu Hazm fil ihkam. Tsumma ikhtalafa alladziina ishtaratu inqiradal asri wa minhum man ishtarata inqirada jami'i ahli al-asr. Nah, ulama-ulama yang memang mensyaratkan inqiradul asr itu nanti mereka dibagi lagi, di furu' lagi, mereka berikhtilaf lagi. Maksudnya inqiradul asr di sini itu inqiradul asr yang bagaimana? Ada yang bilang bahwa maksudnya adalah inqirad jami'i ahli asr. Jadi memang harus punah, harus wafat dulu semua mujtahidin di asr itu. Tapi ada yang bilang wa minhum man istarata inqiradul aktsar. Tapi ada yang bilang enggak harus semuanya. Yang penting itu adalah aktsar gitu.
Jadi nanti kalau misalnya memang ada sisa satu atau dua itu sudah dikatakan ingkirat, sudah dikatakan punah. Peminhum man i'tabara mauta ulamaihim, tapi ada yang bilang ulama. Jadi hanya ulama, bukan orang-orang yang bukan ulama. Kalau misalnya semua ulama di asr itu sudah wafat, maka itu disebut dengan ingkirat. Ada juga yang bilang wa minhum man ishtaratal ingkirat fi sukuti dunal qauli. Jadi ada yang bilang ingkirat di situ adalah ingkirat orang-orang yang fi sukut. Fi ijma'i sukut. Fi ijma'i sukut, bukan ijma' al-qaul, bukan ijma' as-sharih. Ana lam afham tamaman mal murad bi sukuti dunal qauli hada, lakin ka'annahu ka'anna al-murad bi hada bahwa ijma'. Jadi ijma' sukuti kalau misalnya memang sudah ingkirat, ulama-ulama yang bilang itu ingkirat, oke, itu dikatakan ingkirat. Tapi kalau qauli tidak disyaratkan hal tersebut, teman. Nah, terus kita balik lagi adalah yang tadi yang ulama yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan ingkirat ada 4. Yang pertama adalah dalilul ijma' al-ayah wal khabar. Dilihat dari dalil ijma'nya. Dalil ijma' kita lihat di ayat itu adalah wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kemudian juga di hadis wa qaulu sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Nah, di sini adalah dilalahnya dilihat dari ayat tabi ghairu sabilil mu'minin. Jadi ijma' dalilnya itu dari ayat ini, ayat tabi ghairu sabilil mu'minin al-mu'minin. Wa kadzalika la tajtami'u ummati ala dhalalah. Nah, di sini di ayat ini dan juga di hadis ini disebutkan wadzalika la yujibu i'tibarul asr. Di ayat itu tidak disebutkan al-mu'minin di asr ini atau ummati di asr, maksudnya ummati sampai selesai asr ini. Tidak ada peraturan tentang asr. Jadi harus ingkiradul asr di ayat dan juga di khobar tidak ada. Karena memang di ayat di khobar itu tidak ada, maka tentunya ingkiradul asr itu bukan menjadi syarat. Kemudian atsani anna haqiqatul ijma' al-ittifaq wa qad wujida wa dawamu dzalika istidamatan lahu wal hujjatu fi ittifaqihim la fi mautihim. Dilihat dari hakikatul ijma', apa sih sebenarnya ijma' itu? Ijma' itu bahkan dalam lugatan dan juga istilahan itu adalah ittifaq. Waqat wujida, dan ketika ulama itu berittifaq itu sudah ada ittifaq itu. Maka dari itu wadawamu dzalika, ketika ittifaq itu terjadi itu istidamatan lahu, maka ijma' itu berlaku. Ijma' itu ada. Wal hujjatu fi ittifaqihim, maka itu menjadi hujjah ketika mereka berittifaq. Ijma' menjadi hujjah ketika mereka berittifaq la fi mautihim, bukan wafatnya mereka. Karena hakikatul ijma' adalah ittifaq, bukan wafatnya mereka, maka tentunya tidak ada hubungannya dengan inqiradul asr. Maka dari itu inqiradul asr bukan syarat di sihatil ijma'. Kemudian dalil yang ketiga, as-salis anna tabi'ina kanu yahtajuna bil ijma'i fi zamani awakhir sahabati ka Anas wa ghairihi walau ishturital inqiradul asri lam yajuz dzalika. Kita lihat dari tabi'in, at-tabi'in itu mereka yahtajun, ya'malun, mereka beramal bil ijma' fi zamani awakhir sahabat. Jadi mereka mengamalkan ijma' di awakhir sahabat ka Anas wa ghairihi. Nah, ijma'nya itu kan ijma'nya sahabat ya, ijma'nya sahabat. Dan di sini at-tabi'in itu mengamalkan ijma' sahabat, padahal waktu itu sahabat itu masih ada seperti Anas. Nah, itu menunjukkan berarti tabi'in mengamalkan ijma' belum inqiradul asr, asrnya belum punah kayak gitu. Menunjukkan bahwa ijma' itu sahih tanpa disyaratkan inqiradul asr. Nah, walau istirita inqiradul asr lam yajuz dzalika. Maksudnya tabi'in enggak bakal mengamalkan hal tersebut. Itu adalah dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat adalah anna hadza yuaddi ila ta'addudil ijma'. Fa innahu in baqiya wahidun minas sahabati jaza li tabi'i al-mukhalafah id lam yatimul ijma'. Wa madama wahidun minat tabi'ina la yastakirru ijma'u minhum qad tabi'ina mukhalafatuhum wa hadza khabatun. Baik. Kalau misalnya memang inqiradul asr itu menjadi syarat,
maka itu yu'addi ila ta'adzuril ijma. Maksudnya ijma itu tidak akan terjadi. Kenapa? Dicontohkan di sini karena in baqiya wahidu minas sahabah jaza litabi'in al mukhalafa idlam yatimun ijma. Jadi misalnya kan kita contohkan di zaman sahabat tadi ya. Di zaman sahabat tadi. Kalau misalnya kita katakan pokoknya yang namanya ijma itu kalau udah inqiradu ijma sahabah misalnya. Maka yang dikatakan itu adalah ijma sahabah kalau misalnya inqiradu sahabah itu sudah punah gitu. Nah, ternyata waktu itu di zaman awahil sahabah nih misalnya Anas bin Malik belum meninggal misalnya. Ternyata ada tabi'in yang yukhalif. Nah, kalau misalnya ada tabi'in yang yukhalif, terus kita tadi ya mensyaratkan inqiradul asr itu syaratnya ijma. Nah, waktu itu Anas masih ada, belum meninggal. Nah, ketika ada tabi'in yang yukhalif, berarti udah dong, itu bukan ijma gitu kan. Soalnya kan itu dikatakan ijma kalau inqiradul asr udah selesai. Nah, ini inqiradul asr belum selesai, berarti belum dikatakan ijma. Nah, ternyata ada yang yukhalif. Jadi ketika ada yang yukhalif ya udah, itu berarti bukan ijma. Ijma kan ittifaq ya. Karena ternyata di zaman itu ada yang yukhalif, itu berarti bukan ijma lagi dong kalau kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu terus inqiradul asr itu menjadi syarat, itu nggak akan terjadi ijma. Oke, sudah yang di ijma di zaman sahabat itu udah gagal. Soalnya ada tabi'in yang memang sudah yukhalif. Satu tabi'in yang sudah yukhalif. Kemudian di zaman tabi'in, mereka ada tabi'in sudah berittifaq kayak gini. Nah, udah di awal akhir tabi'in ternyata ada tabi'ut tabi'in yang memang ternyata yukhalif. Ya, gimana ya? Berarti nggak bisa dong dikatakan ijma, soalnya bukan inqirad. Nah, kalau kayak gitu terus, padahal sulit ya. Bahkan dikatakan di Shin kita itu hampir nggak ada ketika memang ulama itu bersepakat. Kemudian setelah itu ikrah selesai sampai mereka meninggal semua itu hampir nggak ada, itu hampir nggak terjadi gitu. Soalnya pasti ketika memang ulama itu bersepakat udah tua gitu, pasti nanti ada auladnya mereka itu udah menjadi ulama lagi dan akhirnya mereka berijtihad lagi membuat sesuatu lagi yang yukhalif gitu. Nah, itu hampir mustahil kayak gitu. Karena hampir mustahil, maka akhirnya gak mungkin akan terjadi ijma. Kayak gitu. Dan itulah dalil-dalil ulama yang mengatakan, dalil tadi ya, yang mengatakan bahwa memang inqiradul asri itu bukan syarat ijma. Nah, sekarang kita pindah ke wajhul awal amran. Kita pindahkan dalil yang mengatakan bahwa inqiradul asri itu ijma tadi, yang dhahiru kalami Ahmad. Ada dua, ahaduhuma dzakarahu al-Imam Ahmad wa huwa, kita lihat dulu ya, footnote-nya di sini adalah apa ya? Ahaduhuma dzakarahu al-Imam Ahmad wa huwa anna ummal walad kana hukmuha hukmal amati bi ijma'in thumma ataqahunna Umar wa khalafahu Aliyun ba'da mautihi wa haddul khamri kana fi zamani Abi Bakrin arba'in thumma jalada Umar tamanin thumma jalada Aliyun arba'in walau lam yashtarit inqiradul asri lam yajuz dzalika. Baik. Sekarang gini, kata Imam Ahmad, di Ummul Walad, kita tahu Ummul Walad adalah, jadi ketika Sayyid itu memiliki budak perempuan dan Sayyid ini menjimai budak perempuannya, budak perempuan ini ternyata melahirkan anak gitu, anak ya, dan anak ini disebut dengan Ummul Walad. Nah, sewaktu itu di zamannya Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Ummul Walad itu hukumnya sama seperti budak perempuan ini, jadi sama-sama menjadi budak itu. Nah, itu udah ijma di zamannya Abu Bakrin. Sudah selesai zamannya Abu Bakar, inqirad zamani Abi Bakrin. Nah, ternyata di zamannya Umar, tsumma a'taqahunna Umar wa khalafahu Aliyun ba'da mautihi. Nah, ternyata di zamannya Umar itu berbeda lagi. Akhirnya kalau misalnya memang ada Ummul Walad, itu apa ya, akan dimerdekakan oleh Umar, harus dimerdekakan sehingga tidak terjadi lagi Ummul Walad. Nah, udah selesai inqiradnya Umar, selesai inqiradnya Utsman, udah inqirad Umar, inqirad Utsman, kemudian datanglah Asru Ali wa khalafahu Aliyun ba'da mautihi. Nah, ternyata setelah itu Ali itu melakukan lagi sebagaimana yang dilakukan di zamannya Abu Bakar.
Taib dulu, kita lewati dulu yang itu. Wahaddul khamri kana fi zaman Abi Bakrin arba'in, tsumma jalada Umar samanin, tsumma jalada Aliun arba'in, juga sama. Jadi di Abu Bakar itu jalatnya itu 40 ya. Kemudian selesai ingkirat Abi Bakar, kemudian di zamannya Umar itu menjadi 80. Ingkirat Umar, kemudian di zamannya Ali itu menjadi 40 lagi. Nah, intinya di sini adalah walau lam yushtarat inqiradul asri lam yajuz dzalika. Nah, kalau misalnya inqiradul asri itu tidak disyaratkan, maka tentunya itu tidak akan terjadi. Maksudnya, ketika tadi ya di zaman Abu Bakar itu 40. Nah, ternyata udah inqirat di zamannya Abu Bakar, ada di zamannya Umar. Ternyata Umar itu yukhalif gitu. Nah, kalau misalnya inqiradul asri itu bukan menjadi syarat, tentunya Umar itu sudah yukhalif dari dulu di zamannya Abu Bakrin gitu. Nah, kenapa Umar tidak yukhalif dari dulu aja di zamannya Abu Bakrin? Kenapa? Karena apa? Karena tadi inqiradul asri itu adalah syaratun. Maksudnya adalah jadi ya udah ijma fi zaman Abu Bakar anal jarid itu arba'in, itu yukmal awalan yukmal sampai selesai inqiradul asr. Maka dari itu kalau udah selesai, nah baru boleh yukhalif gitu. Jadi inqiradul asr itu syarat, yaitu pokoknya ijma itu harus diamalkan dulu gitu, harus dikasih dulu sampai nanti inqiradul asr baru boleh setelah inqiradul asr itu selesai yukhalaf gitu. Nah, kayak gitu. Jadi maksudnya lam yajuz dzalika, tentunya dari dulu Umar itu udah yukhalif Abu Bakar. Cuman karena tadi inqiradul asr ijma, inqiradul asr yakunu syarat nanti ijma, maka Umar menunggu dulu sampai inqiradul asr itu selesai baru yukhalif, seperti itu. Nah, asani juga sama. Anna sahabah law ikhtalafu 'ala qawlaini fa huwa ittifaqun minhum 'ala taswigil khilaf wal akhdhu bi kulli wahidin minal qawlaini. Walau raja'u ila qawlin wahidin syaratil mas'alatu ijma'an walau lam yastarid inqiradul asri lam yajuz dzalika li'annahu yufdi ila khata'i ahadil ijma'aini. Nah, ini juga sama. Jadi tadinya di zaman sahabat itu mereka ikhtalafu 'ala qawlaini. Kemudian ittifaqu minhum ala taswigul khilaf. Jadi mereka berikhtilaf atas dua pendapat, atas dua qaul. Nah, kemudian mereka berijma nih kalau misalnya oke, nggak apa-apa kita berikhtilaf, terserah orang awam mau ngambil perkataan yang A atau perkataan yang B gitu. Jadi itu adalah ijma tadi ya. Jadi ijma boleh kita berikhtilaf. Nah, kemudian falau raja'u ila qaulin wahidin syaratil mas'alati ijma'an. Nah, ternyata setelah itu udah ternyata bukan dua qaul lagi, tetapi raja'u ila qaulin wahid. Akhirnya menjadi satu qaul. Nah, cuman makulnya itu kalau yang aku makulin raja'u di sini failnya bukan sahabat harusnya. Soalnya kan tadi inqiradul asr ya, mungkin tabi'in. Akhirnya raja'u ila qaulin wahid, mereka tabi'in berijma, oke kita raja'u ila qaulin wahid aja gitu. Nah, syaratnya masalah ijma'an. Nah, di sini walau lam yashtarit inqiradul asri lam yajuz dzalika li'annahu yufdi ila khata'i ahadil ijma'aini. Nah, tadi kalau misalnya tadi raja'u kita anggap aja tabi'in ya. Kalau misalnya tabi'in itu raja'u ila qaulin wahid itu tentunya setelah inqiradul asri sahabat. Jadi di zamannya sahabat itu ittifaqnya adalah taswigul hilaf ala qaulaini tadi. Nah, gitu kan. Nah, ternyata di zamannya tabi'in setelah inqiradul sahabat itu mereka raja'u ila qaulin wahid, bukan dua qaul. Nah, kalau misalnya inqiradul asr itu bukan dua syarat, tentunya udah dari dulu tabi'in itu sudah yukhalif, maksudnya sudah raja'u ila qaulin wahid, dari dulu tuh udah kayak gitu. Nah, kenapa nggak dari dulu aja tabi'in yukhalif gitu? Kenapa harus tunggu sahabat itu ingkiran dulu? Kenapa? Ya karena tadi ijma itu inqiradul asr itu menjadi syarat fil ijma gitu.
Jadi syarat pengapalannya gitu. Nah, dan hikmahnya harus kayak gitu li'annahu yufdi ila khata'i ahadil ijma'ini. Kenapa harus kayak gitu? Soalnya kalau misalnya ternyata tabi'in udah yukhalif di zamannya sahabat tadi, itu yufdi ila khata'i ahadil ijma'ini. Itu nanti akan menjadi rusak ya. Soalnya nanti akhirnya dianggap kalau salah satu ijma ada yang salah. Padahal kita tahu ijma adalah hujjah. Tapi kenapa ada ijma yang salah gitu. Nah, itu yufdi ila khata'i ahadil ijma'ini. Jadi ini tuh kayak di kaidah qawaid fikih ya. Ada pokoknya qawaid fikih yang memang ketika boleh tentunya boleh, maksudnya ketika nanti udah zamannya beda boleh berubah lagi ro'yunya karena memang halnya seperti itu. Ya pokoknya gitu harus tadi ya. Oke, mafhum ya. Jadi itu. Dan udah kelihatan sebenarnya ini cuma masalah i'tibariyah doang. Tapi nanti akhirnya di akhir dijelasin. Nah, kemudian habis itu ini fa'in kila la nusallim tasawwur wuku hada li'annahu yufdi ila qat'i ahadil ijma'aini thumma in sallamna tasawwurahu fala nusallim anna ikhtilafahum ijma'un ala taswigil khilaf bal kullu ta'ifatin taqulu al-haqqu ma'ana wal ukhra mukhti'ah wa innama suwigat aw sawwagat al-'ami yastaftiya kullu wahidin hatta kulla ahadin hatta la yataharras fa idza tafaqu zala al-qawl al-akhar li'adami man yafti bih. Oke. Karena tadi kan Ibnu Qudamah itu kan Hambali ya. Ini Ibnu Qudamah itu seperti berada pada kubu yang tadi Dohiru Kalami Ahmad. Nah, akhirnya udah kan tadi ada dua dalil yang disebutkan bahwa inqiradul asli itu syaratun fi sihatil ijma'. Nah sekarang kalau misalnya memang ada yang yujadil Ibnu Qudamah atau yujadil Zahira Kalami Ahmad, jadinya itu seperti ini. Lalu salim tasawwuru buku ihada. Kita nggak terima nih gambaran terjadinya ini, maksudnya gambaran di anahu yufdi ila khata'i ahadil ijma' ini. Kita nggak terima ini kalau misalnya dibilang ini akan terjadi ifdha ila khata'i ahadil ijma'. Nah gitu. Itu pertama, kita nggak nerima kayak gitu. Tumma in sallamna tasawwurahu. Oke, kalau misalnya gini kan, menurut mereka mungkin nggak mungkin itu akan terjadi khata'u ahadil ijma'. Soalnya kan ijma' itu udah kayak apa ya? Udah memang dia hujjah gitu ya. Nah, tumma in sallamna tasawwurahu. Oke, kalau misalnya kita terima aja deh, yaudah itu yufdi ila khata'i ahadil ijma' ini. Pada nusallim anna ikhtilafahum ijma'un ala taswigil khilaf. Nah, kita gak nerima nih kalau misalnya kan tadi kan antum Dohiru Kalami Ahmad bilang kalau ketika sahabat itu tadi ittifaq ala taswigil khilaf itu ittifaq itu ijma' kan. Nah, kita bilangnya enggak. Itu bukan ijma'. Itu bukan ijma' ala taswigil khilaf. Jadi itu enggak bisa disebut bahwa sahabat itu bilang kalau kita nih berijma' nih, boleh berikhtilaf gitu. Itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Bisanya tuh ya dikatakan pokoknya kullu ta'ifatin bilang al-haqqu ma'ana wal ukhra mukhti'ah gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka berittifaq kalau bolehnya ikhtilaf, itu kayak nggak mungkin. Soalnya pasti kalau berikhtilaf salah satu kubu, pokoknya salah satu dari kubu pasti bilang kebenaran itu di kita gitu. Kebenaran itu di kita dan yang lain itu salah. Nah, kalau misalnya bilang kayak gitu, kebenaran di kita yang lain salah, tentunya mustahil gitu kalau mereka berittifaq, oh ini apa ya? Ini boleh ikhtilaf gitu. Kalau mereka bilang boleh ikhtilaf, itu kayaknya mereka tuh kayak membenarkan taifah yang lain gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya faktanya adalah mereka bilang al-haqqu ma'ana wal ukhra mukhti'ah gitu. Terus cuman ya mereka memang ini sawagotul ami, maksudnya memang ya gitu, maksudnya mereka berikhtilaf kayak gini ya ayastaftiya kullu ahadin hatta la yataharraj kayak gitu. Nah intinya pokoknya kayak gitu, mustahil kayak gitu. Nah itu tadi rad mereka yang kedua. Rad mereka yang ketiga adalah asalif la nusallim anna ijma'ahum ba'dal ikhtilaf ijma'un sahih. Nah terus kalau misalnya kalian bilang ijma' tadi kan gini ya,
di zamannya sahabat, oke, kalian bilang ittifaq ala hilaf. Terus di zamannya tabi'in ternyata itu adalah ijma'un, mereka berijma' ala qaulin wahid. Nah, kita bilang itu bukan ijma' yang sahih. Kenapa bukan ijma' yang sahih? Soalnya itu ijma' ba'dal khilaf gitu. Nah, ijma' ba'dal khilaf itu bukan sesuatu yang sahih gitu. Ijma' ya udah ijma' dari awal, bukan ijma' ba'dal khilaf. Nah, itulah rot-rotnya mereka gitu. Akhirnya dijawab oleh Ibnu Qudamah, qulna hadza mutasawwir aqlan. Ini jawab dari rot yang pertama dulu ya. Jadi kan tadi mereka bilang enggak, la nasalim tasawwuru hada, maksudnya tasawwuru li'annahu yufdi ila khata'il ijma', itu kita enggak terima. Kata Ibnu Qudamah itu mutasawwar aqlan. Nah, gimana tuh? Id la yumtana'u ay yataghayyara ijtihadu mujtahid wala nahjur alaihi ay yuwafiqa mukhalafahu. Faman dhahaba ila tashihin nikah bighairi waliyin bima la yajuzu an yuwafiqa man abtalahu idza dhahara lahu dalilu butlanihi. Baik. Jadi yang tadi li'annahu yufdi ila khata'i ahdil ijma'aini itu tentunya itu ghairu mumtani gitu. Ghairu mumtani. Jadi ijma' terus di asr itu ternyata apa ya, ijma'nya itu di asr. Oke, sekarang aku paham. Oke, jadi tadi memang roja'u itu adalah sahabat gitu ya. Roja'u itu sahabat. Nah, kalau misalnya di satu asar itu ternyata ada dua ijma' itu ya akhirnya menjadi rusak gitu ya. Li'annahu yufdi ila khata'i ahadil ijma'aini. Maka infiradul asr itu harus ada. Oke, tadi aku serah ya. Jadi ini bukan sahabat. Oke, kita coret aja. Dan ini adalah terjadinya satu asar gitu. Nah, kita balik lagi. Nah, jadi di sini tentu itu mutasawwar ya. Soalnya tentunya kan yang namanya pikiran mujtahid aja itu kan bisa yatagoyar gitu. Bisa yatagoyar. Dan kita nggak bisa walam nanna alaihi ayyuwafiqa mukhalifuhu faman dhahaba tasila tasihin nikah bighairi waliyin limana yajuzu ayyuwafiqa man abtalahu idza dhahara lahu dalilu butlani. Jadi itu mutasawwir, soalnya tentunya namanya pikiran mujtahid itu bisa berubah-ubah. Bahkan ketika yang pertamanya tadi dia mengatakan tasihun nikah bighairi waliyin, nah ternyata tentunya boleh dong ketika memang butlannya itu terlihat bahwa ghairu sahih idza kana nikah bighairi waliyin hada ghairu sahih. Ternyata mereka dia lihat ternyata dalilnya ada gitu. Ya udah, kenapa nggak boleh dia pindah ke qaul yang awal gitu. Nah, itu kan bisa kan? Bisa. Jadi maksudnya ini bisa terjadi gitu. Bisa terjadi ketika nanti mereka taswigul khilaf, terus di zaman yang sama, di zaman satu itu ternyata mereka akhirnya dalam satu qaul gitu. Nah, itu bisa terjadi gitu. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka tentu tasawur khata'i ahadits ijma' ini itu juga bisa terjadi gitu. Maka dari itu, supaya tidak terjadi khata'u ahadits ijma' ini, inqiradul asr itu harus menjadi syarat seperti itu. Nah, kemudian wa idan faradal wahidu anis sahabah kam firadi bin Abbasin fi mas'alatin awam limana yajuzu ayyarji'a ila qawlihim wa qad ajma'a as-sahabatu radhiyallahu anhum ala qitali mani'iz zakah ba'dal khilaf. Nah, ini bisa terjadi kan. Kemudian juga di sini ini bahkan terjadi hakiki gitu, bukan hanya akal tapi hakiki. Ketika sahabat itu berijma' alam ban qatili mani'il khilaf, itu sebelumnya tuh mereka berikhtilaf gitu. Mereka berikhtilaf gini akhirnya terjadilah ijma' gitu. Nah, ikhtilaf mereka tadinya mereka berittifaq untuk berikhtilaf, tapi karena boram infiradul asr maka itu tidak dikatakan ijma', baru dikatakan ijma'nya itu ala qaulin wahid. Kemudian wala annal a'immah min Quraisy wala imamati Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'dal khilaf juga kayak gitu, sama kayak gitu. Wala khilafa fi tajwid dzalika fil qat'iyat falimma la yajuzu fi dhaniyat. Nah, ini aja udah qat'iyat kan. Ini dalam hal qat'iyat aja boleh gitu. Apalagi dalam hal dhaniyat itu lebih aula gitu.
Waman udalika, maksudnya ijma'u ba'dal khilaf binaan ala ta'arudil ijma'aini yang bani ala anna ijma' tamma fi ba'dil asri wa huwa mahallu niza' fa kaifa yuj'al dalilan alaihi. Maksudnya mereka kan tadi bukan man udalika, itu kayaknya bukan ini deh, bukan apa, bukan ijma' ba'dal, maksudnya man tasawur deh, man tasawur tadi ya, tasawur dalika. Nah, kan kalian tadi bilang kalau misalnya itu goyun mutasawwar kan. Nah, itu goyun mutasawwar soalnya binaan ala ta'arudil ijma'aini yang bani ala annal ijma' tamma fi ba'dil asr. Soalnya kalian bilang kalau insirat asr itu bukan syarat gitu. Oke, kalau bukan syarat, berarti tadi ada ijma'aini kan di dalam satu asr. Nah, akhirnya ijma' yang pertama itu adalah menjadi salah. Nah, kalau kita bilang kata ijma'nya itu nggak bisa, ya ini emang nggak bisa, cuman ini terjadi gara-gara kalian bilang kalau inqiradul asr itu bukan syarat gitu. Wa mahalun niza, makanya kayak ini menjadi mahalun niza. Pakai bayu ja'al dalilan alaihi, nama mahalun niza gimana menjadi dalil kayak gitu, nggak bisa. Oke. Kemudian wasani, yang kedua kan tadi mereka bilang oke, nahnu nusallim anak khilafahum ijma'un ala tasbigul oke, nusalib tasawur, tapi nahnu la nusalib anak khilafahum ijma' ala tasbigil khilaf. Jadi tadi ya udah jelasin ya, kayaknya nggak mungkin kalau misalnya itu menjadi ittifaq gitu. Ghairu sahih fa innahu la ikhtilafa fi anna fardul mujtahidi fil masailil mujtahidi fiha ma yu'addihi ilaihi ijtihaduhu wa fardul muqallidi taqlidu ayyil mujtahidina sya'a. Kan tadi kan yang bilang kalau misalnya enggak mungkin yang namanya kalau misalnya sahabat itu berikhtilaf terus mereka itu ittifaq gitu. Oke, nah tapi kita ikhtilaf aja kayak gitu, itu nggak mungkin gitu kan, kata kalian kayak gitu kan. Nah, itu salah gitu. Itu salah. Soalnya kenapa? Soalnya nih lah khilafah, maksudnya memang sudah dari dulu sahabat sampai ulama-ulama kita itu udah bersepakat yang namanya kewajiban mujtahid itu adalah pokoknya mereka mengurusi dalam hal ijtihad, dan yang namanya muqallid itu mereka mengurusi dalam hal taklid gitu. Itulah khilafah. Itu mereka bersepakat kayak gitu. Yang artinya kalau misalnya memang mujtahid itu mengurus dalam hal ijtihad mereka, tentunya nanti ada ikhtilaf gitu. Kemudian nanti muqallid akhirnya bisa ngambil pendapat yang ini dan bisa mengambil pendapat yang itu. Itu ulama udah bersepakat kayak gitu. Berarti artinya tentunya bisa taswigul khilaf itu ittifaq, itu berarti bisa kayak gitu loh. Nah, kemudian wa amma tsadis pada riluhu ijma'u sahabat ala khilafati Abi Bakrin ba'dal ikhtilaf padalla ala sihhatnya. Nah, kalau yang ketiga kan tadi kalian bilang itu dan salim anna ijma'ahum ba'dal ikhtilaf ijma'un sahih gitu kan. Kalian bilang kayak gitu kan. Kalau ijma' ba'dal ikhtilaf itu ijma'un sahih itu kan seperti akhirnya ijma' ba'dal khilaf gitu kan. Nah, itu nggak mungkin kata kalian kan. Nah, mungkin kok apa dalilnya? Tadi dalilnya udah kita sebutin, ijma'u sahabat ala khilafati Abi Bakrin ba'dal ikhtilaf adalah ala sihhatihi. Yang tadi wala imamati Abi Bakrin wala kita limani izakah, itu kan ijma' badan khilaf. Jadi bisa terjadi. Oke, kayak gitu. Oke, selesai. Dan intinya adalah di akhir adalah sebenarnya masalah ini tuh masalah itibariyah. Soalnya kalau kita perhatikan dalil yang disebutkan oleh ulama yang mengatakan inqiradul asr itu bukan syarat, itu berbeda dengan dalil yang mengatakan kalau inqiradul asr itu syarat. Itu kan cuma masalah itibari yang sebenarnya intinya cuma satu, dan mereka sebenarnya sama dalam satu hal, yaitu mereka berittifaq kalau ketika ulama itu berittifaq maka wajib untuk diamalkan gitu. Nah, cuman setelah ittifaq ini kan wajib diamalkan. Nah, cuman yaitu gini, yang kalau kita lihat kita perinci ya, dari yang pertama yang tidak mensyaratkan, melihat bahwa maksud syarat inqirad adalah nunggu dulu ittifaq itu jangan diamalkan. Jadi yang mereka bilang tidak mensyaratkan itu pemahaman mereka, maksudnya inqiradul asr itu sihatun bil ijma', maksudnya
mereka tuh memahami, oke, berarti kita nunggu, kita nggak ngamalin dulu nih, kita nggak ngamalin dulu, jangan diamalkan dulu nih, jangan diamalkan dulu, dan itu nggak bisa dikatakan ijma gitu. Nah, gitu, itu akhirnya menurut mereka itu nggak bisa. Akhirnya mereka bilang ya udah, kita nggak mensyaratkan ijma itu, kayak gitu. Nah, kemudian yang bilangnya mensyaratkan, mereka melihat bahwa syarat ingkar itu ketika ada ulama yang berittifaq, maka itu memang wajib diamalkan gitu, itu wajib diamalkan, dan hal tersebut akhirnya menjadi ijma kalau misalnya tidak ada yang yukhalif lagi sampai inqiradul asr, itu tidak ada yang yukhalif lagi sampai inqiradul asr. Soalnya kalau tidak dicarikan inqirad, nanti tiba-tiba di dalam satu asr itu ada dua ijma. Nah, akhirnya dalam satu asr ada khotab ijma ini, dan ini nggak bisa dan tidak sesuai takrif. Nah, akhirnya mereka menceritakan kalau inqiradul asr itu ijma, yang intinya sudah dikatakan oleh Al-Amidi di sini. Aduh, mana ya perkataan Amidi? Pokoknya intinya sama seperti yang dikatakan oleh Al-Amidi. Malam-malam. Nah, ini wahada muhimun jiddan, perkataannya Amidi, masya Allah memang ulama-ulama itu. Nah, ada jabinun jiddan kalamu Amidi, jabinun jiddan ada juga fi ihkamna ihkam lil Amidi. In kana qad ittafaqu bi aqwalihim aw af'alihim aw bihima la yakunu inqiradul asri syartan. Nah, jadi di sini itu sama seperti yang ulama yang bilang kalau mereka tidak mensyaratkan inqiradul asr. Jadi kalau misalnya sudah ittafaqu bi aqwalihim wa af'alihim aw bihima dan tidak ada yang yukhalif, ya udah, pokoknya intinya setelah ulama berittifaq itu wajib diamalkan. Itu wajib diamalkan. Dan la yakunu inqiradul asr syahatan. Ya udah, karena tidak ada yang khalif, ulama udah berittifaq, intinya kita wajib mengamalkan, tidak disyaratkan inqiradul asr. Kayak gitu. Dan kalau tidak ada yang khalif sampai pokoknya sampai waktu lama, ya udah, itu berarti ijma gitu. Wa in kana al-ijma bi dhihabi wahidin min ahli al-hilli wal aqli ila hukmin wa saqata al-baquna anil inkar ma ijtiharihi fi ma bainahum fa huwa syartun. Tapi kalau misalnya ternyata setelah ulama berittifaq ini ada yang mereka itu yukhalif, maka itu disyaratkan inqiradul asr. Jadi kalau misalnya ada yang yukhalif setelah itu, oke, berarti itu bukan ijma. Maka kalau misalnya memang mau dikatakan ijma supaya tidak terjadi ta'adzurul ijma, maka inqiradul asr itu harus menjadi syarat. Jadi sebenarnya sama aja intinya. Pokoknya kalau ulama itu berijma, intinya habis itu wajib untuk diamalkan, tidak menunggu inqiradul asr. Nah, oke, kalau misalnya memang ternyata sampai abadi itu tidak ada yang yukhalif, oke, berarti itu ijma dan tidak disyaratkan inqiradul asr. Tapi kalau misalnya ternyata ini kayaknya masalahnya ada yang yukhalif nih, oke, kita mensyaratkan inqiradul asr gitu. Soalnya kalau kita tidak mensyaratkan inqiradul asr itu, maka tidak ada ijma gitu loh. Tidak ada ijma. Soalnya kalau misalnya nih ternyata setelah zamannya Abu Bakar, zamannya Umar ada yang yukhalif, kita tidak mensyaratkan inqiradul asr, berarti nggak ada ijma dong kayak gitu. Maka harus ada inqiradul asr. Pokoknya di zaman Abu Bakar oke, itu udah menjadi ijma'nya di zaman Abu Bakar, baru di Umar boleh yukhalif. Nah, intinya seperti itu. Jadi intinya sama dan maksudnya adalah sama. Maka dari itu ana berpaham kalau kita lihat di syarahnya Shinqiti itu wala yatatawwal gitu. Soalnya ternyata intinya tuh sama aja kayak gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, tamma bihamdillah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.